ambo diagiah namo dek orang tua, yaitu Efni Nazir, lahir sekitaran 12 Agustus 1960. Ambo kebetulan adalah mantan ketua Bondokan Duang Kenagarian Kota Nanggadang. Sekarang ini menjabat sebagai penasihat. Dipercaya untuk menjadi anggota dari Bondokan Duang Kota sebagai bagian organisasi adat dan budaya. Adat pakaian ko tidak bisa dipisahkan. Sebab adat dan pakaian ko lah turun-temurun. Adat ko sebelum Islam masuk lah ada. Tandonyo sebelum Islam itu masuk, perhiasan awak tu dari batu. Berarti awak lah dari zaman batu lah ada adat tu. Terbukti dengan adanya perhiasan kaluang batu bualam namanya, itu memang dari batu. Kalau kini itu sangat berharga. Takuluak itu adalah kain penutup kepala. Jadi adat itu dibuatlah beraneka ragam. Sesuai dengan pemakaiannya. Dan takuluak itu banyak macamnya. Kalau dirunut dari atasnya, mulai dari takuluak kompong, takuluak talakuang putih, ya, takuluak nan baikek lah. Kalau tingkatannya, lamba opek itu dipakai seorang gadis yang belum menikah. Ibu perkenalkan ke baik itu ke orang muda, ke peti bungsu. Punya barang nan 140 tahun yang lalu. Orang menenunnya tidak ada lah, orang membuatnya tidak ada lah. Sehingga adalah yang kawin lah. Lamba ompek itu adalah iko namanya lamba ompek. Iko memang ompek tingkatannya, makaunya atau usianya. Iko terdiri dari tenunan. Iko yang 140 tahun yang silam. Dan kedua adalah cawek. Iko namanya cawek. Cawek iko diike aja tanduk kabau, tapi nya nak runciang. Ndak runciang kok artinya kok manandua ndak malukoi, kok kanai orang ndak luko. Awak tu dalam pergaulan elok-elok, ndak melukai hati orang, berhati elok, bersifat bagus. Iko bajunya lamba ompek ko basiba. Dan di atasnya ada kikiak. Kikiak di bawah ketiak, gunanya fungsi untuk melapangkan. Jadi filosofinya Padusi Minang adalah berhati lapang. Indak menghalangi apapun yang akan dikakuknya. Lapang pakai siba dan kikiak. Kalaulah baikek kepalanya ko, bajunya tetap bamisia. Walaupun itu goba, cukai kuning atau kelipit teropong hitam, bajunya tetap manusia. Iko namanya Dukua Penyaram. Nalah berusia 140 tahun. Dan iko namanya Wang Suku. Wang Suku atau Wang Dukek. Iko namanya Koban. Koban ko terdiri dari tiga tingkatan. Kalau inya memakai lamba ompek harus 3 ganjil. Kalau inya memakai goba kurangi cie. Nah, jadi dikurang-kurangi nanti. Eko paniti rupiah. Eko namanya kaluang lihia atau azura. Dan eko ada namanya galang ula. Itulah namanya pakaian lamba ompek. Lamba ompek itu artinya lamba ompek itu yang di bawah, ompek tingkatannya, dan memakai baju bludru warna cerah, pakai siba dan kikiak, memakai cawek. Cawek itu artinya yang diike. Terus memakai selendang balapak.
Dan di belakang ada namanya lokuang hitam atau stingkawe, dan suku mato. Itu suku mato namanya. Tingkatan aksesorisnya koban 3 lengge, terus dikua pinyaram, paniti rupiah, dukua wang suku, iko namanya kaluang lihia atau azura. Kalau di Kutanang Gadang sekali-kali tidak boleh iko diagi aksesoris. Kalau ke negara lain iko banyak aksesoris ini. Itu membedakan Kutanang Gadang dia nalangong. Cawe atau lamba ompek cako. Setelah dia menikah, itu dia tingkatannya memakai gobo. Atau di bahasa Indonesia gobad. Kami di Kutanang Gadang tetap melestarikan namanya gobo, cukai kunyang. Cukai kunyang tu memang kunyang kepanduannya, ikeknya itu cukai kunyang tu dipakai de orang itu sekitaran umur 50. 50 ke atas dia harus memakai cukai kunyang. Apalagi dia mau akan melangsungkan anak beralik. Kalipi telepuang hitam. Itu bagi orang yang 60 ke atas. Nah, dipakainya kalipi telepuang hitam, berarti kola 60 kate semuanya. Itu dalam pemakaian itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Nah, jadi bisa kita membedakan, konya gadi baru, konya baru menikah ke baru, konya lah sekitaran itu umuannya. Pakaian yang ambo sabi ancako itu pakaian adat. Pakaian adat itu dipakai untuk pesta kalalik tagak pengulu atau menyambut tamu. Itu di Kutanang Gadang masih lestari. Dari nenek turun ke orang tua, turun ke anak, turun ke cucu, turun ke cicit, tutua. Nah, itu namanya dulu. Jadi tutua dari nenek-nenek. Dari turun temurun, itu namanya
ini melestarikan aku namo mangkonya sampai saat ini pakaian itu masih ada. Peranan Bundo Kanduang kok sangat besar, sangat gadang. Badal itu kini de anak-anak muda banyak yang tidak tahu lah, banyak yang tidak mengerti lah. Jadi Bundo Kanduang kini berusaha untuk mensosialisasikan baan dan sebenarnya adat dengan adanya penyuluhan datang ke balai, diutus dari kelurahan atau lingkungan untuk orang muda atau peti bungsu. Orang muda itu laki-laki, peti bungsu wanita. Pesan ke anak-anak muda itu sangat itu sangat miris. Kok mirisnya kini lah banyak tidak tahu itu pakaian lalu lalang aja sado berlepis beralik itu tidak sesuai. Baik itu etika tu namanya kami sumbang dua boleh. Baa sumbang dua, baa sumbang berjalan, baa sumbang berbicara, baa kata nampe. Kata mendaki, kata mendata, kata menurun, kata melereng. Jadi itu nan harus anak-anak muda kini pahami. Badai itu kini lah canggih. HP ku banyak dikecek banyak mudaratnya, banyak leloknya. Jadi di generasi muda ku kini awak mengenai adat tu bisa dicari di HP. Jadi tolong dipelajari itu baan yang sebenarnya adat dan budaya Minangkabau. Nama kami Hajah Riwayati, Ketua Bundo Kanduang, Kota Payakumbuh. Kalau kompon di Kota Manggadang, di belakang itu agak bertinggian sekitar. Ada cerobong namanya, kalau bertingkik seketik. Kalau di 10 negara lain bertingkik je, tapi tidak tinggi-tinggi tu, seketik saja. Cuma di depannya kok kalau tidak kompon dok bakarui namanya gitu. Untuk Bundo Kanduang memakai kok ada tersirat, ada makna gitu. Di Bundo Kanduang kok kan mendidik anak aku kok menjadi nenek mama. Alim ulama, cerdik pandai. Jadi di dalam lapan itu ada maknanya. Jadi tidak data saja, tidak lurus saja gitu. Nah, ada bakalipik namanya. Sejarahnya. Ya sejarahnya kan untuk turun temurun kami terima dari nenek moyang. Jadi untuk menutup kepala, menutup aurat. Kalau kita di Minangkabau di Sumatera Barat, itu kan adat misalnya sarak misalnya kita buah. Setiap orang Minang pasti agamanya Islam. Nah kalau tidak Islam tidak boleh dikasih orang Minang. Jadi Batakulu itu ditutup semuanya aurat, tidak nampak. Itu dia menutup aurat. Kalau dapat anak-anak muda kita hukum, orang muda yang laki-laki peti bungsu yang produksinya anak muda kan itu istilahnya, tolong mau hendaknya memakai pakaian adatku. Jangan hendaknya pakaian modern kini saja. Di pakaian adat kau di tiap-tiap acara adat atau di tiap-tiap pertemuan kalau diperlukan dia dipakai pakaian adat awak kau batu kompong pula nyandaknya. Betul. Jadi jangan malu awak sebagai orang Minang ndak pakai tu pula tu apa lama kuno. Jadi anak-anak muda kami, orang muda di peti bungsu, kami ajak sebagai kami orang tua atau nama Bundo Kanduang Kota Payakumbuh, mari kita sama-sama membudayakan, melestarikan adat termasuk pakaian dan adat-adat yang lain sesuai dengan adat Salingka Negari. Pelajarilah dan kalau perlu banyak bertanya kepada orang tua kita, kepada Bundo Kanduang atau kepada nenek mama kita tentang adat Minangkabau. Perkenalkan, Ibu nama Haja Nuri Jasni SPD, jabatan di Nagari sebagai Ketua Bundo Kanduang Nagari Kenegarian
Kutu Nan Godang. Ibu hari ini pakai takluk kompong. Ini dipakai di saat kita ada acara. Kalau yang muda pakai takluk kompong sepertinya Karang Taruna atau yang belum nikah, itu dia tidak pakai selendang. Tapi kalau bagi yang sudah bunda atau sudah nikah, pakai namanya sandang. Nah, itu bedanya. Oke, perkenalkan nama saya Hadiati. Jabatan saya dari Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga, khususnya bidang kebudayaan. Jabatan saya saat ini adalah Pamong Budaya Ahli Muda, fungsional khusus di kebudayaan di Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga Kota Payakumbuh. Saya pakai sama tadi dengan Ketua Bundokan Duang Nagari, pakai takuluk kompong. Dan takuluk kompong ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2020. Jadi kita sudah mengusulkan dan sudah ditetapkan, jadi ini adalah tradisi yang wajib harus kita lestarikan. Sudah ada sekitar 10 warisan budaya yang sudah ditetapkan, salah satunya adalah takuluk kompong. Kemudian ada satu lagi dari Kota Nan Godang, itu tenun, takuluk talakwang, itu juga sudah jadi warisan budaya tak benda Indonesia. Saya Haji Yenri Bodra Datuk Parmato Alam selaku Ketua Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Payakumbuh. Takuluk itu satu identitas bagi Bundokan Duang Minangkabau. Setiap rangkaian adat itu ada pakaian-pakaian disesuaikan dengan rangkaian kegiatan, tapi filosofinya adat Basani Sarak, Sarak Basani Kitabullah. Kemudian pesan bagi generasi muda kita bahwa anak kebanakan para generasi muda adalah merupakan pewaris dari keberlangsungan filosofi kehidupan kita selaku masyarakat Minangkabau yang landasan adatnya adat Basani Sarak, Sarak Basani Kitabullah. Sarak mengatur, adat memakai. Marilah membuka diri untuk ikut dalam mempelajari, mengamati dan juga mewarisi adat Minang. Itu adalah sebuah adat yang bisa membentuk karakter anak muda Minang yang betul-betul punya karakter adab dan budi pekerti yang baik. Bagaimana pemuda-pemudi Minang betul-betul memahami terhadap adat Basani Sarak, Sarak Basani Kitabullah. Tradisi adat Kutu Nan Godang, takuluk kompong Kutu Nan Godang.